Mahkamah Konstitusi hari ini akan menggelar sidang putusan atas gugatan yang menyoroti Undang-Undang Kementerian mengenai jabatan Wakil Menteri yang boleh merangkap sebagai komisaris perusahaan. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pukul 13.30 WIB di Gedung MK Lantai 2. Informasi tersebut tercatat resmi di laman Mahkamah Konstitusi dan dibenarkan oleh juru bicara sekaligus Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih. Gugatan diajukan oleh Victor Santoso Tandiasa, seorang warga yang meminta agar larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga diterapkan bagi wakil menteri. Larangan yang dimaksud mencakup jabatan sebagai komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta, pejabat negara lainnya, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN atau APBD. Victor menilai aturan saat ini tidak memadai dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bagi pejabat tinggi negara. Perkara ini tercatat dengan nomor 128 PUU CC 2025 dan menyoroti pasal 23 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan bahwa frasa menteri dilarang merangkap jabatan harus dimaknai menjadi menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan. Dengan demikian, baik menteri maupun wakil menteri akan dilarang merangkap jabatan dalam 3 kategori. Pertama, sebagai pejabat negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, dan ketiga, sebagai pimpinan organisasi yang menerima pendanaan dari APBN atau APBD. Putusan sidang ini menjadi sorotan karena akan menentukan batasan etika dan hukum bagi pejabat tinggi negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya tidak hanya berdampak pada wakil menteri saat ini, tetapi juga akan menjadi acuan bagi pengangkatan pejabat tinggi negara di masa mendatang. Keputusan ini juga penting untuk memperjelas regulasi yang menjamin pejabat negara tidak merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam PLN UIPS BU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blampidi Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.